Yo cuy, balik lagi sama gue dan kali ini adalah konten terbaru di channel YouTube gue, yaitu gue pengen cerita lah, apa namanya, cerita di balik perjalanan. Ini adalah konten di balik perjalanan. Dan konten awal ini gue mau cerita tentang perjalanan gue di Gunung Sindoro. Jadi di konten ini gue bakal cerita dari awal, dari mulai persiapan sampai pulang lagi cuy. Biar kalian naik gunung gampang, gini-gini perjalanan gampang, nggak gitu. Jadi kita ceritain dari awal sampai dengan kita pulang lagi ya cuy. Jadi awal itu itu kan pendakian tradisi ya. Gunung Sindoro itu salah satu bagian dari pendakian tradisi. Jadi awal-awal kita itu rapat buat nentuin gunung apa yang mau kita daki untuk pendakian tradisi. Jadi awal itu kita rapat itu ada 3 pilihan kalau nggak salah. Tapi yang jelas pertama itu Gunung Slamet. Awalnya kita pengen ke Gunung Slamet. Cuman karena pada waktu itu Slamet itu lagi tutup karena kebakaran. Jadi ada 2 opsi atau 3 opsi lagi. 3 opsi lagi yaitu Sumbing, Sindoro sama Merbabu kalau nggak salah. Sumbing, Sindoro, Merbabu. Terus pertimbangan lagi. Kalau Sumbing itu kayaknya terlalu berat lah istilahnya, terlalu berat. Karena di situ juga kita bawa peserta lah, open trip, ibaratnya open trip, bawa orang dari luar. Jadi kalau Sumbing itu tidak direkomendasikan gitu. Terus pilihan tinggal 2, Merbabu sama Sindoro. Terus pertimbangan kayaknya Merbabu kejauhan, jadi difiksin lah kita ke Gunung Sindoro. Nah, tinggal kita nentuin mau lewat jalur mana gitu kan. Akhirnya kita nentuin jalur ya biasa, rapat lagi nentuin jalur mau kemana, tanya-tanya juga sama senior. Terus tercetuslah 2 jalur, yaitu Sigedang sama Alang-alang Sewu. Kenapa nggak lewat Sindoro, lewat Ledung? Itu karena pertama kita udah ramean, udah banyak. Itu sekitar peserta berapa ya? 20-an kayaknya. 20-an. Itu udah termasuk sama panitia. 20-an. Kalau lewat Kledung itu pasti rame karena itu jalur yang biasa dilewati para pendaki. Nah, terus pilihannya tinggal Sigedang sama Alang-alang Sewu. Awalnya mau ke Sigedang, cuman sama alumni tidak direkomendasikan karena kita bawa peserta dari luar kan. Jadi akhirnya diputuskanlah kita lewat Kledung. Kita lewat Alang-alang Sewu. Itu ya lumayan lah. Alang-alang Sewu. Dan singkat cerita kita ya rapat lah, persiapan gini-gini, persiapan tetek bengek, persiapan minjem barang juga karena ada kekurangan, pinjem barang ada yang sewa. Terus akhirnya berangkatlah, tanggal berapa gue lupa tanggalnya, pokoknya berangkatlah hari itu abis Isa kita bawa 2 mobil travel. Kita berangkat kurang lebih dari Purwokerto, karena kita berangkatnya dari Purwokerto menuju ke base camp Alang-alang Sewu. Itu sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam. Akhirnya udah nyampe base camp malam. Ya jelas malam lah, berangkatnya jam abis Isya lah. Nah, base camp malam, prepare lagi, siap-siap, cek barang lagi, udah ready semua, kita tidur di base camp. Nah, untuk di base camp Alang-alang Sewu menurut gua ya cukup terawat lah, bagus banget, perawatannya mantap sih. Akhirnya gua yang peserta itu tidur, yang panitia jadi kan ini pas rapat itu kita juga udah nentuin. Jadi kalau naik gunung banyak kan itu dibagi lah, nggak bareng-bareng semuanya. Jadi ada 3 tim.
Yang pertama tim advance. Tim advance itu yang paling duluan buat nyiapin tenda dan bikin makanan lah di sana. Terus ada tim 1, tim 2. Kita dibagi 3 tim. Rencananya tim advance itu berangkat jam 5. Habis sholat subuh kita udah berangkat rencananya udah berangkat. Cuman kan ya kalian tahu lah, kalau bangun pagi di gunung tuh agak sulit dilakukan. Akhirnya kita ngaret setengah jam, kita setengah 6 baru berangkat. Tim advance itu belum sarapan, jadi sarapannya di pos 1 Gunung Sindoro. Kita tim advance siap-siap berangkat, yang lain masih pada tidur, yang masih ada yang nyiapin makanan. Nasi sebenarnya udah dimasak dari malam jam 12, jam 1 lah, jam 1 jam 2 udah dimasak. Cuman ya itu buat peserta, kita bawa lontong naik ke pos 1 baru makan di sana. Nah, perjalanan itu dimulai dari base camp ke pos 1 itu lumayan panjang dan ngelewatin kebun-kebun. Jalannya kayak jalan batu-batu lah, jalan masih perumahan, perkebunan lah. Itu menurut gua capek banget sih di situ, karena kurang enak lah jalan batu-batu kayak gitu. Batu yang disusun kayak jadi jalan gitulah. Pokoknya ada lah. Itu udah kita jalan. Tim advance itu jalan setengah 6 jalan naik. Udah nyampe, kita istirahat tuh di perbatasan, di pintu rimba lah, kita nyebutnya pintu rimba. Jadi itu perbatasan dari perkampungan ke mau masuk ke hutan di situ. Kita istirahat di situ sebentar, yang ngobrol-ngobrol, istirahat. Terus kita jalan lagi menuju pos 1. Dan akhirnya sampailah ke pos 1. Di pos 1 kita buka lontong itu, lontong kalau di sini namanya lontong, enggak tahu kalau di sana. Oke, buka lontong itu. Kita makan sama udang kering yang kecil-kecil itu loh. Itulah. Makan itu, jadi masing-masing orang ada dikasih dua. Dan kita lupa ngasih tahu. Jadi di tim advance itu ada berapa orang ya? Bentar. 6 orang kalau salah. 6 orang. 2 cowok, gue sama Aben, cowoknya gue sama Aben. Terus ceweknya 4, Mbak Resma, Mbak Evi, Mas Alma, sama Alfia. Iya, 6 orang. Jadi kita berangkat 6 orang, masing-masing 2, jadi total lontong ada 12 ya. Kita makan di pos 1. Di pos 1 itu kita cuman makan 1. Itu sebenarnya ini sih. Nah, ini tips ya buat kalian. Pokoknya kalau di gunung itu, kalau di hutan lah, kegiatan alam itu kita harus sudah terjadwal gitu. Misalkan jam segini kita makan gitu. Lapar nggak lapar kita makan. Emang kalau di gunung atau kita lagi perjalanan itu rasa lapar tuh nggak kerasa gitu. Cuman kita harus sudah terjadwal. Misalkan jadwal jam segini makan, ya harus makan. Jangan sampai nanti. Gitu lah. Nah, udah kita di pos 1. Terus kita bawa HT kan, kita dikasih HT. Jadi HT itu ada 3 sebenarnya. 2 dari kita, dari panitia, 1 dari base camp buat menghubungin base camp. Jadi dari panitia itu yang megang HT itu tim advance sama tim 3, tim 2 enggak. Yang tim advance bawa 2 HT, yang 1 dari panitia, yang 1 dari base camp. Terus tim 3 bawa 1. Kita pakai HT, kita di pos 1, kita tanya ke bawah kan, ke tim 3, gimana udah pada berangkat belum tim 2? Belum, katanya lagi siap-siap gitu. Udah kita naik. Awalnya kan di Sindoro itu sebenarnya ada sumber air kan. Di Sindoro itu ada sumber air, cuman buat antisipasi kita nggak ada yang kosongin botol, jadi kita isi full semua. Takutnya lagi musim kemarau, nggak ada airnya, nggak ada gitu. Jadi kita full isi semua. Masing-masing orang itu kurang lebih 3 botol. 3 botol. Terus naik lagi. Rencana awal istirahat itu di pos 2. Cuman kita lupa kan ada persimpangan buat ke sumber air gitu kan.
Jadi naik lagi, di situ ada, di jalur itu ada kran. Pas mau nyampe ke persimpangan itu, ke persimpangan kalau ada kran, ternyata pas kran dibuka nggak ada air, ya bener aja kan, kosong sumber air. Cuman nyampe persimpangan ada plang lagi tuh, sumber air ke sana, pos 2 lanjut lurus ke sana. Dan kita berinisiatif untuk ngecek, 2 orang, gua sama Aben ngecek ke sumber airnya. Jadi itu melipir banget jalan cuy, itu jalannya kayak samping kiri tuh tebing gitu, yang kanan tuh langsung ke jurang, lumayan lah. Masuk sana agak jauh, nyampe lah di sumber airnya. Sumber air itu sebenarnya masih ada, cuman nggak, kan ada pipa, nggak nyampe pipa, jadi air di di kran itu nggak bisa keluar kan. Cuman di situ masih ada, masih bisa buat minum lah, buat masak masih bisa lah. Nah itu kita ambil berapa, 2 botol, 02 botol apa ya, kita emang hemat banget lah, 02 botol isi. Lagi kita naik lagi sampai pos 2. Di pos 2 kita istirahat cukup lama lah, 15 menit lah, kita di pos 2 15 menit. Kita di pos 2, terus kita biasa setiap pos kita HT lagi ke ke tim 3, kita HT gimana, tim 2 udah berangkat, ternyata udah semua, tim 3 juga udah berangkat. Oh ya udah terus kita gue bilang kan ya ke teman-teman lah, ini tim 3 sama tim 2 udah berangkat, ya udah kita gas lagi dari sampai pos 3. kan ini kita rencana nge-camp itu di pos 3, di pos 3 lah, itu luas lah lapangannya, kayak sabana tapi bukan sabana sih. Pos 3 kita berangkat lagi ke pos 3, itu nyampe pos 3 itu kalau nggak salah itu jam 11, setengah 12-an ya, kurang lebih kali itu kita jalan santai banget sih, setengah 12-an nyampe pos 3. Nggak tahu lah, lupa, pokoknya nggak tahu jam segitu kayaknya. Terus kita masak, makan lontong yang sisa, masak, bikin tenda. Kita bagi tugas bikin tenda, yang tidur ada yang tidur ya, nggak ada sih, istirahat sebentar, udah bikin tenda. Terus tenda udah jadi, makanan udah jadi, kita ya istirahat lah, kita tidur nunggu rombongan lain. Dan ternyata rombongan lain tuh datang ya, agak lama sih. Rombongan lain datang, yang gua kaget adalah pos 3, tim 3 itu nyampe duluan. Ada kelompok tim 3 yang nyampe duluan, emang itu senior ya, nggak heran lah, tapi udah termasuknya peserta karena bukan panitia gitu. Udah nyampe duluan, itu ada Mestian sama Desi nyampe. Ya udahlah, gimana cerita. Dan ternyata di awal jalan itu yang rumah warga lah, sebelum ke pintu rimba rumah warga itu kan perkebunan. Tim 3 tuh ada yang nawarin naik mobil gitu. Jadi mereka awalnya nggak usah mas, kata teman-teman. Terus Mbak Desi orangnya realistis gitu. Udah naik kan ditawarin, ya udah naik gratis, sampai pintu rimba lah, lumayan. Maka dari itu di pos 1 dia ketemu sama tim 2, di pos 1 jalan. Awalnya tadi mau jalan bareng, cuman enggak, tim 2 duluan, Mas Dian sama Mbak Desi ikut tim 2. Terus udah tim 2 istirahat, dia tetap jalan. Jadi ya udahlah, dia duluan. Emang mantap sih itu. Udah nyampe bikin tenda apa segala macam, ngobrol-ngobrol. Gue masih tidur sih di situ. Terus tim 1 akhirnya datang. Nah ini cuy, banyak orang yang salah pemahaman tentang tim advance gitu. Jadi tim advance itu sebenarnya diadain, nggak tahu sih ini bener atau enggak ya, cuman gue rasanya gitu. Tim advance itu diadain buat nyampe duluan, bikin tenda, bikin makanan, biar tim 1 atau tim selanjutnya datang dia istirahat.
Nah ketika tim satunya datang dan istirahat, tim advance